juga sesama maka ini juga sesama maka mantap selatan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kudus buat kita, saudara-saudaraku. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya, baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu. Kami berkumpul bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama kembali lagi pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami ingin supaya semua orang bisa mendengarkan berita kasih karunia Allah dan semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan terkhusus pada pagi hari ini kami bersama-sama diberkati lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami Bapak Situmorang dari Medan. Ya, puji Tuhan untuk semua ketekunan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini ya salam kudus. Ini adalah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kita selalu mendapatkan ya penyegaran dari setiap ibadah pertemuan kita di saat teduh. Dan di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dalam satu minggu berjalan ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan saudara-saudaraku, semuanya boleh jadi oleh karena kebaikan, kemurahan hati Tuhan kepada kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali dengan penuh sukacita menyambut firman kebenaran Allah yang terus menguatkan iman kita, terus memberkati hati dan pikiran kita supaya kita memahami terus lebih lengkap lagi arah daripada pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke kitab Galatia pasal 5 yang sangat banyak kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, pengalaman bersama-sama ya. Bapak Ibu Saudara menelusuri ayat demi ayat. Kenapa ayat demi ayat Bapak Ibu Saudaraku? Supaya ya ketika kita mendengarkan ya orang lain menyampaikan dari firman Tuhan ini, kita sudah tahu apa yang menjadi pengertian yang sebenarnya, sehingga kita bisa menyeleksi, kita bisa mengerti apakah sesuai atau tidak setiap ya pemberitaan yang disampaikan oleh ya semua orang yang berupaya untuk mengatasnamakan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara dan saya, karena kita sudah menelusuri ya kata ayat demi ayat firman Tuhan,
maka kita sudah ya mempunyai pengertian dasar ya terhadap firman Allah, tidak dengan mudah lagi dikelirukan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh karena permainan palsu, oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Ya, firman Tuhan katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah di pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan kembali lagi membaca bagian ini, saudaraku, ya, terkhusus nanti akan kita lihat di ayatnya yang ke-11 ya. Ya, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat sendiri Alkitab kita. Kita membuka firman Tuhan yang tersedia di tangan kita masing-masing. Firman Tuhan, Alkitab, kita baca dari ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan, kita masing-masing memperhatikan ya Alkitab kita dari ayat 10, Galatia pasal 5. Ya, demikian firman Tuhan katakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian yang lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Ya. Jadi Paulus katakan di sini bahwa dia memberitakan apa? Memberitakan sunat. Jadi sebentar kita akan lihat apa maksud Paulus bahwa dia memberitakan sunat. Sunat yang seperti apa? Ya. Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Jadi ini jelas sekali bahwa kata-kata sunat yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu sangat erat hubungannya dengan salib Kristus. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu Saudara. Ya, nah baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya, jadi sekali lagi ayat 11. Dan lagi aku ini, kata Paulus, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Ya, sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Jadi saudara-saudara, ya kemarin kita sudah mendengarkan ya tentang kebanggaan dari seorang Kristen sejati saat ini, ya, adalah kebanggaan di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena disitulah kita bisa memahami dengan benar bahwa ya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan saat ini yang dicurahkan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu benar-benar terjadi ya bukan karena campur tangan manusia. Asli dan murni itu adalah karena semata-mata oleh kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada manusia ya yang tidak layak menerimanya. Ya, begitu ya definisi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi hari Minggu kemarin tentang kasih karunia, ya, pemberian kebaikan, kemurahan hati Tuhan kepada orang yang tidak layak menerimanya, namun karena Tuhan baik, Dia tetap memberikan kasih karunia itu kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, jadi tidak ada campur tangan manusia di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah mengoperasikan, Allah menggerakkan kebenarannya saat ini bukan karena usaha dan perbuatan manusia tanpa campur tangan manusia,
Ya, sehingga kita lihat di sini Rasul Paulus benar-benar menyoroti orang-orang yang berbangga hanya karena mereka mempraktekkan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi Paulus katakan, biar sajalah orang itu menjauhkan diri dan jangan berbangga ya atas perbuatan tangan mereka terhadap orang lain. Jadi memang begitu Bapak Ibu Saudaraku yang dilakukan oleh ya orang-orang yang ingin berbangga terhadap orang lain, ya ingin berbangga atas kehidupan orang lain, atau ingin ingin menguasai hidup orang lain. Mereka akan berbangga dengan apa yang mereka lakukan, ya, bahwa mereka sudah berhasil ya melakukan ritual atau telah berhasil melakukan upacara-upacara ya tertentu untuk orang lain, maka mereka anggap pelayanannya sudah berhasil. Ya, mereka mengajarkan bagaimana supaya orang lain bisa berbahasa roh misalnya. Kok bahasa roh diajarkan Bapak Ibu Saudaraku ya? Tapi itu kenyataannya, contohnya saudaraku ya, melakukan ini, melakukan itu ya, dengan demikian mereka mengajarkan mudah-mudahan diterima Tuhan ya, mudah-mudahan diselamatkan. Karena itu hanya memang mereka ingin berbangga saja ya, mereka mencampurkan dengan usaha perbuatan yang mereka lakukan ya terhadap orang lain, tapi itu hanya ingin menjadikan banyak orang menjadi pengikut manusia, bukan menjadi pengikut Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu yang datang mengacaukan iman daripada jemaat Galatia ini. Nah, sehingga jemaat Galatia ini Bapak Ibu Saudaraku didapati ya sebagai orang-orang percaya yang Paulus katakan ya mereka adalah orang-orang percaya yang bodoh ya, karena mereka menukar emas dengan tanah liat misalnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, tentu saja emas sudah menjadi jauh lebih berharga dan tidak terbandingkan dengan tanah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa ya kita harus tetap berpendirian yang teguh. Jangan mudah digoyahkan, jangan mudah terseret oleh karena hal-hal yang mereka manusia banggakan ya, tapi tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya, tidak dihargai oleh Tuhan. Apa yang dihargai oleh Tuhan, itulah yang harus kita hargai juga. Amin. Itu baru sejalan namanya. Ya, sejalan selaras ya Bapak Ibu Saudaraku, satu tujuan ya dengan rencana Tuhan. Jadi ya, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Allah adalah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristuslah yang memiliki ketaatan yang sempurna. Ya, manusia yang mempunyai pengorbanan dan telah menunjukkan kesetiaan yang sempurna, dan itu pantas untuk dibanggakan. Nah, itu sebabnya Allah ingin supaya kebanggaan inilah juga menjadi kebanggaan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang rela ya dengan penuh kerelaan hati menanggung segala penderitaan sengsara di atas kayu salib sebagai bukti daripada kasih Allah yang sempurna. Ya, melalui peristiwa itulah Allah mengaruniakan kebaikannya, keselamatan, hidup yang kekal secara cuma-cuma saat ini kepada manusia. Jadi bukan karena usaha, kebaikan, ketaatan,
dan segala hal yang dibanggakan oleh manusia sebagai pertimbangan Tuhan. Ya, untuk saat ini ya seseorang menjadi berkenan kepada Allah tidak, tetapi oleh karena iman. Ya, bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh tangan manusia seperti sunat ya dan sebagainya, melakukan hukum Taurat sebagian, ya tidak bisa melakukan dengan sempurna tetapi merasa sudah menjadi benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah kebanggaan yang keliru. Kebanggaan yang benar adalah kita yakin, kita bersandar, ya, dan kita bersukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ya bahagia oleh karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itulah kasih karunia yang mencukupkan kita. Amin. Itulah yang menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita berbangga di situ. Kita kagum. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita kagum ya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan kagum dengan apa yang kita lakukan. Itu keliru, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena yang kita lakukan itu kalau dievaluasi, ya yang kita lakukan itu banyak salahnya. Ya, benar Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi semata-mata kalau kita ya bisa melayani Tuhan, kita sanggup berdoa, ya kita sanggup memberitakan Injil Kristus, kita sanggup ya bangun di pagi hari dan bersama-sama saling mendoakan. Kita bisa melakukan segala sesuatu aktivitas kita setiap hari, dan kita menyadari kita dapat melakukan itu oleh karena pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menggerakkan semua kemauan kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, menjadi pendirian yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dan tidak boleh ditukar dengan apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini sangat menarik oleh karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah apa yang telah menjadi pengalamannya sendiri. Jadi dia bukan ngarang-ngarang gitu ya. Dia bukan mengarang, dia juga bukan bercerita dongeng. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan datang dari pikirannya sendiri. Ya, tetapi ini adalah kebenaran firman Allah karena itu ya adalah pengalaman Rasul Paulus sendiri. Pengalaman apa Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa dulu dia sebelum diselamatkan, sebelum dia menerima kasih karunia Allah, dia adalah orang yang sangat banyak dibanggakan Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia adalah orang yang sangat bangga, tekun di dalam agamanya, tidak bercacat. Dalam hal melakukan hukum Taurat katanya, dia adalah seorang Farisi, makmur, sejahtera, sangat disegani, berkecukupan di dalam segala melebihi daripada orang lain secara finansial. Dia bisa bangga bahwa dia diikuti oleh banyak orang, dia dipuji-puji, banyak orang yang mengaplaus, memberikan dukungan, tepuk tangan, dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku. Itu Saulus dulu. Ya, dia adalah orang yang mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah kebanggaan dia. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kebanggaan banyak orang juga di zaman sekarang ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka ingin menilai, mengukur ya besarnya kebaikan Tuhan itu kepada mereka adalah karena mereka bisa menampilkan ya segala hal yang mereka anggap bahwa itu akan membuat orang lain sangat tertarik. Dan memang benar banyak orang yang sangat tertarik dengan ya penampilan-penampilan, perbuatan-perbuatan, dan segala kebanggaan-kebanggaan yang mereka tunjukkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sama sekali semuanya itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Itu paling-paling itu hubungannya adalah dengan kemanusiaan,
ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dengan keagamaan, ya, dengan hubungan sosial, kebanggaan sosial, ya kan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tidak terhubung dengan kasih karunia Allah, kesadaran melakukan segala sesuatu itu, kebanggaan itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, itu Paulus sudah katakan itu sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, ya, alias itu adalah sia-sia semuanya. Jadi jangan sampai ya jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, saudara-saudara dan saya, ya, jatuh hati kepada suatu kebanggaan yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Rugi besar. Bapak Ibu Saudaraku, rugi besar. Ya, menjadi ya kayu, rumput kering dan jerami ketika diuji oleh Kristus Yesus di kursi pengadilan Kristus kelak. Ternyata itu semuanya adalah hangus dikatakan, dan sangat menyesal dengan kerugian yang besar dan tidak bisa diulang lagi, ya. Tapi Tuhan mau supaya semua yang kita lakukan diperhitungkan oleh Allah, ya, seperti emas, perak dan batu permata, ya, mempunyai nilai-nilai yang terukur dengan jelas di hadapan Tuhan. Oleh karena kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat lagi ya, secara khusus di sini Rasul Paulus menyoroti tentang pekerjaan tangan manusia, yaitu tentang sunat misalnya. Ya, jadi Paulus katakan, saya juga memberitakan sunat. Ya, lalu kenapa saya juga harus dianiaya? Kenapa saya juga harus dimusuhi, kata Rasul Paulus. Saya juga memberitakan sunat. Ya, tetapi ini adalah sunat yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, itu bedanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat dulu di dalam, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat dulu di dalam kitab Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2. Ya, jadi bukannya Paulus tidak memberitakan sunat, Bapak Ibu Saudaraku, dia juga memberitakan sunat, hanya sunat ini bukan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, jadi bedakan dengan jelas, ya. Ya, apa yang menjadi kebanggaan di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, ya, sebuah gereja, ya, apa yang dibanggakan, maka itu harus jelas di dalam ketentuan Tuhan. Nah, ayat 11 Paulus katakan, Efesus 2:11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi apakah Tuhan pernah berkenan ya menerima iman seseorang atau menerima bukti dari seseorang berkenan kepada Tuhan oleh karena pekerjaan dan perbuatan mereka? Ya, Bapak Ibu Saudara, benar. Ya, Tuhan pernah menerima manusia ya berdasarkan apa yang dilakukannya sesuai dengan perintah-perintahnya di dalam hukum Taurat. Itulah orang-orang Israel yang disebut orang-orang yang bersunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sebab itulah perjanjian Allah ya dengan nenek moyang mereka Abraham, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sunat secara lahiriah di dalam dagingmu lah, ya kata Tuhan kepada Abraham, ya di dalam dagingmu lah bukti meterai daripada ya kepemilikanku terhadap Abraham dan keturunannya, kata Tuhan. Ya, itulah sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, dan dari situlah awal manusia terbagi dua kelompok. Satu bangsa yang bersunat, bangsa Israel, dan satu lagi bangsa lain yang tidak bersunat. Nah, di sini Paulus menunjuk bahwa kita adalah
orang-orang dari bangsa lain yang disebut orang-orang yang tidak bersunat. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku keadaan kita saat ini di hadapan Tuhan? Ya, di dalam kebenarannya bahwa kita sudah menerima dengan sempurna, yaitu sunat yang dikerjakan bukan dengan tangan manusia, tetapi yang dilakukan oleh Allah sendiri, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Untuk itu mari kita lihat di dalam ya Kolose pasal 2, ya Efesus, ya Filipi, Kolose, atau kita lihat saja di dalam kitab Filipi dulu, baru nanti kita lihat di dalam kitab Kolose, ya berurutan saja. Ya, kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Ya, dan saya baca mulai dari ayatnya yang pertama saja. Filipi pasal 3 ya. Nah, dikatakan situ, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, penyunat-penyunat palsu ini adalah penyunat-penyunat palsu, yaitu sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bukan saya yang mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus yang mengatakan bahwa mereka itu digambarkan seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Ya, sunat yang mereka paksakan hasil perbuatan tangan manusia kepada sesamanya dan mereka berbangga di situ. Jadi Paulus mengatakan bahwa itu adalah suatu pekerjaan curang, pekerjaan yang jahat saat ini, oleh sebab mereka ingin menambahkan perbuatan-perbuatan ya mereka sendiri supaya supaya manusia diselamatkan. Nah, itu adalah pernyataan daripada firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena ayat 3 dikatakan, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, kebanggaan-kebanggaan secara lahiriah, kebanggaan-kebanggaan secara material, ya, kebanggaan-kebanggaan secara duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak menaruh kepercayaan kita karena usaha dan pekerjaan manusia, tapi kita adalah orang-orang yang beribadah, yang telah disucikan, dibersihkan, dikuduskan oleh darah Kristus, dan sekarang kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, oleh karena Roh Kudus yang telah memeteraikan kita, ya, dan Roh Kudus yang telah mengambil kita. Ya, jadi bukan manusia, Roh Kudus yang telah memindahkan hidup kita dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dari manusia Adam yang lama yang berdosa, kita ditarik, ya, kita diambil oleh Roh Kudus dengan kuasanya, kita dipindahkan ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus yang kudus selama-lamanya. Amin. Apakah ada pekerjaan manusia di situ? Kebanggaan manusia di situ? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini adalah kebanggaan, ya, kemegahan, ya. Paulus katakan dan bermegah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bisa atau tidak kita ketahui, ya, di manakah posisi pengharapan dan iman seseorang atau kelompok tertentu? Ya, walaupun mereka mungkin menyebutkan percaya pada Yesus, bisa atau tidak kita mengerti dan bisa kita pahami di mana posisi mereka dalam beriman ini? Bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dari mana kita tahu? Ya, dari kecenderungan mereka di dalam, ya, pelayanan yang mereka lakukan, apa yang mereka beritakan, ya, apa yang mereka sampaikan dan bagaimana mereka mengajari umat, ya, kepada hal apa mereka dipanggil dan
mengajar mereka untuk mengharapkan apa Bapak Ibu Saudaraku? Apa hal-hal yang duniawi? Ya, hal-hal yang lahiriah, kemakmuran duniawi, ataukah salib Kristus yang menjadi fokus daripada pemberitaan mereka? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka itulah kita sangat bersyukur ada firman Tuhan yang mengajar kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena ini adalah sekali lagi pengalaman daripada Rasul Paulus. Dia mengatakan apa yang menjadi kebanggaan, kemegahan, ya, rasa kagum dia di masa yang lampau itu tentang hal-hal duniawi yang dia miliki. Sekarang dia bilang, aku menganggap itu sebagai sampah. Kalau dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, nggak ada nilainya Bapak Ibu Saudara sama sekali. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya seberapa banyak pun yang saudara dan saya kumpulkan di dunia ini, seberapa banyak pun benda-benda yang saudara miliki dan saya miliki, tidak ada satupun dari semuanya itu kita bawa kalau Tuhan Yesus sudah memanggil kita pulang ke surga, ya kan? Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang kita bawa itu, ya? Supaya kita jangan seperti apa yang terjadi yang viral beberapa waktu yang lalu itu, mempersoalkan, ya, apakah benda-benda bisa dimasukkan ke dalam peti mati, peti jenazah? Bapak Ibu Saudara, untuk apa mempersoalkan yang begitu-begitu, ya? Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, nggak ada hubungannya itu dengan, ya, hidup yang baru di dalam Kristus. Apa itu semua? Itu nggak penting itu. Tapi bagi banyak orang itu sangat penting. Makanya dibicarakan sampai, ya, berhari-hari semua orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang membahas-bahas itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahaslah, ya, beritakanlah Bapak Ibu Saudaraku tentang salib Kristus, pekerjaan Allah yang sempurna, bukan pekerjaan manusia yang bercacat. Apa itu? Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pertanda bahwa begitu banyak orang yang keliru di dalam soal iman ini. Mereka ingin berbangga dengan kelompok mereka, mereka ingin berbangga dengan organisasi mereka, mereka berbangga dengan, ya, gedung tempat ibadah mereka, fasilitas mereka, ya, Bapak Ibu Saudaraku, pengkhotbah mereka, idola mereka, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita hanya berbangga di dalam Tuhan, amin. Kita hanya bermegah atas apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki segalanya karena Roh Kudus telah menyempurnakan hidup kita melalui darah Kristus, amin. Ya, jadi kita bukan berbangga di hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita ingin bersyukur dan kagum akan kebaikan Tuhan, bukan dengan apa yang kita lihat dengan pandangan oleh mata kepala kita, jasmani kita sendiri Bapak Ibu. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang terlalu dibanggakan di situ. Ya, karena itu semuanya akan lenyap suatu saat, ya, suatu hari. Bahkan Petrus mengatakan bahwa bumi ini dan unsur-unsurnya semuanya akan lenyap oleh api, ya, yang membakar suatu saat nanti. Tidak akan yang ada yang tersisa. Yang tersisa dan yang tinggal tetap adalah, dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih tidak berkesudahan. Amin. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, ya, dan seterusnya. Ya, tidak ada kebanggaan di dalam hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dengan bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Benarkah itu datang dari Tuhan atau itu adalah kebanggaan yang membangkitkan kedagingan manusia supaya mereka merasa lebih rohani daripada orang lain? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mudah kita bisa menemukan, dengan mudah sekali kita bisa mengerti apabila kita sungguh-sungguh membaca dan memahami kebenaran firman Allah. Firman Allah itulah yang menjadi tolok ukur, ya, untuk menilai segala sesuatu benar di hadapan Allah, bukan dengan penampilan-penampilan daripada manusia Bapak Ibu Saudaraku, karena itu bercacat dan itu tidak sempurna. Jangan menaruh, ya, bersandar
ya kepercayaan kita kepada sesuatu yang keropos, ya sesuatu yang tidak teguh, sesuatu yang berubah-ubah. Bapak Ibu Saudaraku, jangan menaruh harapan dan percaya kepada hal-hal yang akan menjadi binasa. Marilah kita menaruh percaya kepada ya ibadah kita adalah oleh Roh Allah dan kita bermegah di dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, tapi kepada hal-hal yang rohaniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kolose pasal 2. Kita teruskan sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 2. Jadi bagaimana kita menempatkan ya secara benar dan tepat rasa kagum kita di dalam hal ya beriman ini, dalam hal mengikut Yesus ini, apa yang menjadi kebanggaan kita. Dan Paulus menjelaskan lagi di Kolose pasal 2, kita akan membaca di ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saya akan membaca dari ayat 8, diperingatkan lagi oleh Rasul Paulus. Ya, Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Ya, jadi dikatakan kita sudah komplit di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa melihat itu di dalam diri kita, bahwa kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita? Bapak Ibu Saudaraku, masih ada lagi yang melebihi dari hal itu? Tidak ada lagi yang tersisa melebihi daripada kebenaran bahwa Kristus telah memenuhi kita dan kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Yesus kamu telah disunat, tapi bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang diamputasi itu bukan hanya sebagian kecil. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sedikit, tapi seluruhnya dikatakan diamputasi, bahwa tubuh yang berdosa itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan itulah ya peristiwa di mana Yesus Kristus telah membuang jauh-jauh segala keburukan kita, telah membuang jauh-jauh segala dosa dan kesalahan kita, dan digantikan dengan kesucian Kristus menjadi hidup kita bersama dengan ya Dia selama-lamanya, menjadi kebanggaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita mendapati di sini lagi kalau berbicara tentang sunat, apakah kita disunat? Oh ya, tapi bukan sunat yang dibuat oleh tangan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini adalah sunat yang dilakukan oleh Kristus dengan sempurna. Jadi kenapa mengingini hal-hal yang bercacat lagi? Kenapa mengingini hal-hal yang tidak membuat kita menjadi benar di hadapan Allah? Kenapa kita berbangga di dalam hal-hal yang terbatas? Hal-hal yang membuat kita bisa kecewa dan membuat manusia jadi bercacat, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat manusia menjadi rusak. Kenapa kita tidak berbangga di dalam pekerjaan Tuhan yang membuat kita benar? Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan salib Kristus itu adalah pekerjaan yang sempurna dan kebanggaan kita, karena disitulah kesucian hidup kita, yaitu hidup Kristus yang dilakukannya, yang diperoleh Yesus Kristus melalui pengorbanan, kematian, penguburan, dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi di ayatnya yang ke-12 dikatakan tadi, karena dengan Yesus kamu telah dikuburkan
dalam baptisan dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Inilah kebanggaan kita. Inilah ya rasa kagum kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah turut dibangkitkan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya ini terjadi oleh karena apa? Di ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Sunat yang sempurna, yaitu pembersihan ya tubuh kita dari segala dosa dan mengampuni, Tuhan mengampuni segala pelanggaran perbuatan kita. Jadi bukan hanya sebagian dosa yang diampuni oleh Tuhan seperti dipercayai oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, lalu mereka ingin berusaha dengan perbuatan mereka lagi dengan berharap bahwa dosa-dosa mereka akan dihapuskan dengan perbuatan mereka, dengan doa-doa mereka. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang bisa ditambahkan ke dalam pekerjaan Kristus. Amin. Tidak ada dengan doa-doa manusia bahwa dosa-dosanya dihapuskan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, seberapa banyak doa yang bisa mencukupi untuk supaya dosa-dosa kita dihapuskan? Tidak ada. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah kejatuhan manusia yang pertama di Taman Eden, ya, di mana Hawa menambahi firman Tuhan, dan disitulah kejatuhannya. Dan di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, keprihatinan kita, disitulah saudaraku, ya, bahwa orang mempercayai suatu doktrin ajaran yang bercacat, bukan mempercayai kebenaran yang sempurna tentang Yesus Kristus, supaya manusia mulai berbangga dan supaya manusia itu mulai merasa bahwa dia lebih daripada orang lain, dia lebih benar daripada orang lain, dia lebih diperhitungkan daripada orang lain, dan dia menjadi lebih suci daripada orang lain hanya karena kebanggaan-kebanggaan apa yang diperbuatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, lihat itu betapa rusaknya, ya, betapa rusaknya, hancurnya ya iman di dalam kekristenan itu sendiri, karena mereka merasa menjadi lebih daripada orang lain hanya karena mereka memiliki sesuatu yang mereka buat dengan usahanya sendiri. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi itu sebabnya saudaraku Paulus katakan di ayatnya yang ke-14 itu, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Iya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah berkata sudah selesai. Ya, tapi manusia ingin menambah-nambahi lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya sering ya bergurau mengatakan kalau saya tidak ikutan dengan yang begitu. Ya, kita semua mari menjadi pengikut Kristus yang benar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan mengikuti Kristus lalu kita nambah-nambahin lagi Bapak Ibu Saudaraku sesuatu yang tidak penting. Ya, karena apa? Karena itu adalah merupakan satu ya pengkhianatan terhadap salib Kristus. Kalau orang-orang mengajarkan saat ini bahwa untuk masuk surga harus juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, itu adalah suatu pengkhianatan terhadap salib Kristus. Amin. Karena Yesus mengatakan sudah selesai, tapi manusia ingin mencoba, ingin berbangga dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, dengan mengajarkan tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga dengan berbagai perbuatan ini dan itu, melakukan ini dan itu dan sebagainya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Paulus sudah mengatakan tidak lain tujuan mereka adalah supaya mereka bangga atas hidup orang lain, atas perbuatan mereka terhadap orang-orang, karena mereka diikuti oleh banyak orang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mengajar
kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, itu bukan supaya orang lain itu menjadi pengikut kita, menjadi pengikut gereja kita, menjadi pengikut organisasi kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jauhkan pikiran itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan Injil Kristus kepada semua orang. Tujuannya adalah supaya membuat orang itu mengerti. Amin. Bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tuhan Yesus telah menebus dan mengampuni seluruh dosamu, dan engkau pasti diselamatkan dan dijamin hidup yang kekal dan hidup di dalam kebenarannya, di dalam kekudusan Kristus, dan Kristus menerima hidup kita sepenuhnya karena kita sudah komplit. Dikatakan Kristus telah membuat hidup kita menjadi komplit di dalam Dia oleh karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Itulah pokok pemberitaan kita sampai selama-lamanya, dan kita berbangga di situ. Jangan berbangga dan jangan menjadi orang yang kagum dengan melihat hal-hal yang lahiriah yang bisa lenyap dari dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Marilah kita serius di dalam hal iman ini. Ya, tidak bisa hanya sekilas-sekilas saja, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya numpang lewat saja beriman kepada Tuhan, itu adalah kerugian yang sangat besar dan penyesalan suatu saat di hadapan Kristus. Karena orang-orang seperti itu akan berhadapan pada akhirnya setelah dievaluasi perbuatan-perbuatannya, ternyata itu menampilkan rupa, ya, bentuk seperti kayu, rumput kering dan jerami, dan yang jika diuji dengan api semuanya hangus terbakar. Ya, akan menderita kerugian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keberuntungan kita adalah di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, bukan di dalam usaha dan perbuatan kita, dan bukan di dalam hal-hal apapun yang kita raih di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kebanggaan kita di situ. Kebanggaan kita adalah, ya, semua yang kita lakukan adalah karena Kristus melakukannya. Karena Yesus Kristus bekerja melalui kita, dan semuanya itu pasti memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya, kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang-orang yang bisa, ya, membukakan, ya, mata rohani semua orang melihat akan kebaikan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang menuntun, ya, kita orang yang melek menuntun orang lain, supaya jangan terjadi orang buta menuntun orang buta. Akhirnya kemana? Akhirnya akan jatuh ke dalam jurang sama-sama. Saudara dan saya harus menjadi penolong-penolong, ya, orang-orang yang membawa mereka kepada kasih karunia Allah, supaya makin banyak orang yang melihat terang di dalam Kristus yang sesungguhnya dan hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bangga, kami kagum, dan kami sangat bersuka cita, dan kami boleh terus memuji-muji namamu ya Bapa. Oleh karena kami mengetahui dengan jelas, kami mengerti dengan sesungguhnya atas apa yang dinyatakan oleh firman Allah, bahwa adapun hidup kami ini bukannya kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam setiap apapun perkataan-perkataan, perbuatan, apapun yang kami lakukan, kami bersyukur oleh karena semuanya itu kami lakukan oleh sebab kami menyatakan semuanya itu oleh karena iman kepada Kristus Yesus, kepercayaan kami yang penuh kepada Allah yang begitu dekat di dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau sudah ada di dalam kami, dan kami pun sudah ada di dalam Engkau sebagai milik-Mu, milik yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau sucikan untuk selama-lamanya. Engkau pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, oleh karena Tuhan telah menyempurnakan hidup kami, dan kami melihat hidup ini sangat berharga, dan kami harus tetap setia kepadamu ya Bapa. Dan kami akan terus lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami
yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan penuh kerelaan dan sukacita, kami akan mengakhiri ibadah saat teduh kami di akhir pekan ini. Dan besok kembali kami akan bersama-sama beribadah memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati semuanya, anak-anak Tuhan yang terus setia, saudara-saudara kami yang terus dengan penuh kerelaan untuk bersama-sama memuji-muji nama-Mu. Sepanjang waktu, sepanjang hari, kami mau mempersembahkan segala apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan selalu menolong hati dan pikiran kami, memampukan kami semuanya untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Dan besok kita akan bersama-sama memuji-muji nama Tuhan, memuliakan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang kita banggakan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Shalom semuanya. Salam kudus.